Nah, kebayang nggak sih nanti kalau punya anak, ya, kira-kira mau dikasih seks edukasi yang seperti apa? Bolehkah hubungan seks sebelum menikah? Terus mereka boleh pacaran umur berapa? Gitu ya. Terus kalau misalnya dia cewek, ada ini khusus nggak bapaknya? Ada restriction khusus nggak? Halo Z-Friends, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin. Kali ini dalam In Time with Zoya atau Intimate Time. Kalau Intimate Time udah tahu dong ya Z-Friends, udah pasti urusan suami istri. Nah, mereka nih baru habis aku culik dari Orami. Jadi kalau video ini keluar, pasti kalian udah nonton dulu yang di Orami. Kalau nggak ngerti ini kita ngomongin apa, karena di kelanjutannya. Jadi kalian tuh udah punya perencanaan dong gitu ya. Dan boleh nggak sih aku bilang kehidupan seks kalian itu ya cukup mumpuni lah, punya pengalaman, right? Nah, kebayang nggak sih nanti kalau punya anak, ya, kira-kira mau dikasih seks edukasi yang seperti apa? Bolehkah hubungan seks sebelum menikah? Terus mereka boleh pacaran umur berapa? Gitu ya. Terus kalau misalnya dia cewek, ada ini khusus nggak bapaknya? Ada restriction khusus nggak? Kalau cowok ada apa nih yang mau diturunkan gitu kepada si anak gitu? Kebetulan itu udah kita omongin. Oke. Semuanya dia yang ngatur. Oh gimana? Jadi kita belum tahu kan anak kita cewek atau cowok. Iya, kalau misalnya cewek. Kalau misalnya cowok dulu ya. Cowok. Kalau Kalau misalnya cowok. Aku dia SMA bakal aku kasih kondom di tasnya. Karena Gua setuju. Iya. Daripada dia hamil anak perempuan orang. Iya. Daripada dia kena penyakit. Bener, seks edukasi itu penting dan saat ini, di saat aku masih remaja aja, udah nggak munafik lah yang kayak gituan ya. Iya. Pasti ada, mereka pasti mencoba segala macam daripada kenapa-napa ngambil anak orang. Aku harus kasih seks edukasi, aku harus masukin kondom, bawa, pakai nggak dipakai ya bawa aja dulu. Iya, Bakal iya. kayak gitu. Iya. Kalau buat cowok ya. Iya, gue Mau setuju. pulang jam berapa terserah, yang penting pulang nggak bawa narkoba, Iya, nggak iya. nyusahin orang tua. Cowok nggak bisa dilarang soalnya kan. Nggak bisa terlalu ribet gitu Nggak bisa juga terlalu kan. dibetin juga. Diajarin jadi laki-laki yang sejati gitu. betul, harus Termasuk ada. apa? Bayarin makan. Lo harus berani. Kalau lu nggak punya duit, jangan pacaran sama cewek. Jangan ngajak pergi ya. Betul, kalau punya uang jangan ngajak anak orang. Iya kan. Kasihan. Jangan suruh anak orang bayar. Jangan anak orang yang bayar. Malu dulu ini nih soalnya. Malu pengalaman nih, jangan sedih. Nonton, ini udah gede. Ingat pesan orang tua. Bener ya gitu sih friends, karena jangan lupa bahwa kondom itu tidak melegalisasi seks pranikah ya. Kondom itu adalah satu-satunya pencegahan double, bukan hanya terhadap kehamilan tapi juga terhadap infeksi menular seksual. Betul. Kontrasepsi yang lain nggak ada gitu soalnya yang bisa mencegah itu gitu ya. Orang bilang oh ya keluarin di luar, tetap ada resiko kehamilannya. Betul. Ya resiko infeksi menular seksual tetap ada gitu. Jadi cuma satu-satunya kondom gitu, dan nggak bisa dengan barang harga let's say 5.000, 10.000 itu di dalam tas si anak, terus tiba-tiba dia yang belum pernah hubungan seks jadi wow aku jadi nafsu terangsang. Nggak mungkin begitu. Nggak mungkin. Like ever gitu ya, nggak mungkin. Kalau anak cewek Aku kurung, aku toplesin, Mahal tuh anak toplesin, ikutin kemanapun. kalau bapaknya Rusi, jangan-jangan dipakein ini apa sih namanya detektor tau nggak lo? Pakai GPS. Aku tuh udah harus. Iya. Kita cewek, kayaknya kita harus punya supir yang harus kemana-mana. Kemana-mana. Dia harus ikut kemana-mana, nggak boleh ditinggalin sendiri. Mau mabuk di rumah, mau ngapain di rumah. Mau mabok sama bapaknya sama Iya, ibunya. iya, Mau mabuk sama Jangan bapaknya sendiri. sekalian, jangan sama orang lain. Dukung kemana bapak lo ikut Bapaknya gitu ikut. gitu suruh kayak gitu. Kalau misalnya nih gitu ya, anak lo akhirnya mencapai umur 18 tahun, ya, it means dalam undang-undang negara kita kalau 18 tahun ke atas itu berarti dia sudah dewasa gitu ya. Sebagai anak yang sudah dewasa, lo mau gimana? Apakah gitu ya saat ini kan Kementerian Pendidikan ya Permendikbudristek nomor 30 mengatakan bahwa wah harus konsensual seks, terus udah gitu mulai mendukung pokoknya kalau terjadi pelecehan seksual berpihak pada korban dan segala macam gitu ya. Nih anak perempuan kan rentan. Kita memastikan anak laki-laki jangan jadi pelaku, anak perempuan juga jangan jadi pelaku, dan kalau dia jangan sampai dia menjadi korban. Nah, lo setuju nggak sih sama peraturan pemerintah ini? Terus gimana cara lo melindungi anak perempuan kalau misalnya dia nanti mencapai 18 tahun? Biar lo tahu apa yang gue rasain sekarang.
perempuan ya. Iya, gue kasih pepper spray. Gue bilang pokoknya ya kalau lu bilang enggak, biarpun lu di dalam kamar, lu yang bener. Kamu gitu, protek kemana? Iya, iya gue bilang orang perempuan gitu. Pokoknya kalau dia macam-macam, lu setrum aja. Gue kasih nih semua nih lengkap nih. Gitu. Tapi sex before marriage boleh. Kalau buat gue gini, gue sih berharap Perempuan dia, gue berharap dia tidak melakukan itu. Berharap. But ya, kalau sampai lu udah ada di ujung sana, pastikan bahwa gini, kalau lu sampai sex before marriage, lu harus tahu konsekuensinya secara emosi deh, bahwa lu belum tentu nikah sama dia. Are you okay with that? Kedua, apapun yang terjadi, amit-amit jangan sampai hamil, gitu ya. Ketiga, gitu ya, kalau misalnya nanti ada drama atau gimana-gimana, penyakit apa segala macam, lo harus protect yourself. Karena dia begitu dia 17 tahun, salah satu hadiah yang gue kasih adalah gue suntikan HPV supaya dia nggak kena kanker cervix, apa segala macam. Iya, suntiknya berdua gue sih, karena gue sih udah lumayan telat, tapi buat gue, buat encourage dia soalnya. Kan gue nggak tahu ya dia diapain gimana-gimana. Iya benar. Iya, kamu bisa menjadi contoh buat Contoh juga buat kita, karena kita mikir kayak laki-laki tuh anjing gitu, bajingan gitu. Aku tuh tahu maksudnya jahat-jahatnya, tolol-tololnya, bangsat-bangsatnya tuh bapak lo tuh bangsat gitu. Lo nggak bisa bohongin gue, lo mau ngapain juga lo nggak bisa bohongin gue. Dan aku kayak, aduh takut juga kalau anak perempuan nanti gimana ya. Kamu ngomong kayak gitu, oh iya juga ya. Satu hal yang juga lu bisa ajarin sebenarnya ke anak perempuan lo adalah gimana caranya milih laki-laki baik. Ya maksudnya oke, whatever deh, lu mau bilang dulu lu begajulan begini, but gitu ya. Masih ada nggak sih laki-laki baik di dunia ini gitu ya. Dan bagaimana caranya dia mendeteksi, termasuk lo mesti mendampingi dia pada saat dia patah hati. Karena you cannot, lu nggak bisa protect dia dari itu. Tapi kebanyakan cewek nggak suka sama yang terlalu baik. Aku sebut saja kamu terlalu baik. Iya kan, begitu gitu kan, sukanya yang bajingan, Sukanya yang bangsa. bajingan. Karena menantang gitu ya. Ibunya bisa kasih masukan. Ya, ya aku sih lebih suka yang bajingan-bajingan ya, yang terlalu baik Menantang tuh ya. kayak gimana gitu. Kurang greget ya. Kurang greget kalau Ya terlalu kalau buat baik. pacaran iyalah. Tapi gue tertarik gini nih. Definisi lu tentang cinta waktu lagi di Orami kan lu bilang gitu ya, bahwa gue tahu nih gue cinta sama Siti karena dia bukan tipe gue, tapi gue bisa merasa gak bosan sama orang ini, gue bisa nyaman itu. Nah itu yang butuh didengarkan sama perempuan gitu. Jadi kalau emang tuh laki kalau udah mau sama lo, dia akan mau sama lo. Kalau dia nggak mau, dia akan cari alasan, bukan cari cara, ya kan? Iya, Gitu lo bilang ini, gue juga nggak ngerti nih apa namanya cinta, kali ya cinta lah gitu kan ya. Lo cari alasan untuk tetap stay sama dia kan, bukan cari alasan untuk ninggalin dia kan. Gitu. Lo itu yang bisa lo kasih ke anak perempuan. Iya, betul. Ngeri-ngeri sedap ya. Jadi selalu mikir kayak aduh gimana ya kalau anak kita perempuan, gimana ya sayang. Ya, gitu. mau gimana pun kita nggak bisa terlalu gimana kan. Kita sudah mencoba, kita pengen yang terbaik buat anak kita, yang pasti kita mencoba. Cuman kan kita nggak tahu nanti kedepannya anak kita mau kayak gimana. Kita nggak bisa memaksakan Karena juga kita karena kalau hidup dia tuh. takutnya tuh kita yang ngekang malah dia yang tersiksa. Iya. Gitu. Jadi Karena kita sendiri kan juga tahu kalau kita dilarang-larang aja kita bawanya malah pengen rusuh, pengen nunjukin Seenggaknya kita I prove myself. kita mencoba lah untuk memberikan yang terbaik. Dan yang penting gitu, kalau bisa dengan komunikasi kalian kayak begini, yang penting gini, kalau dia ada masalah, lu minta tolong ke gue ya gitu. Make sure dia minta tolong ke kalian gitu loh. As a parents ya kan, pengen mau diapain. Dan kita tuh pengennya sama anak kita tuh bukan kayak ke orang tua, kita pengen kayak ke sahabat. Jadi kita Cita-cita nggak kayak ada, gitu. nggak ada yang ditutupin, nggak ada yang disembunyiin. Apapun setuju gue. masalah lo kasih tahu ke kita. Kenapa kasih tahu ke kita? Omongin ya. Iya, karena yang bisa nolongin kamu nanti kalau udah gede itu bukan orang lain tapi keluarga kamu sendiri. Iya. Dan cuma kadang-kadang kalau ada banyak kasus-kasus yang gue hadapi saat ini kan kasihan banget, mereka bahkan ditolak, nggak dipercaya sama orang yang harusnya memberikan perlindungan sama mereka kan gitu, tuh yang paling sesek gitu ya. Oke, jadi udah siap nih ya, parents ya kurang lebih ya, amin. Kalau komunikasi kayak gini mah oke terus. Nah, satu hal yang sering dilupakan banyak orang tua adalah kehidupan seks yang menyenangkan, ya. Karena if you want to save your children, sebenarnya kan you have to save your marriage first, ya kan. Sekarang kalau kalian berdua bisa membuat video seks yang membuat kalian berdua nafsu sekali dengan semua, gue nggak mau bilang halu ya, gue mau bilang fantasi seksual. Kira-kira lo berdua mau bikin video seks kayak apa sih? Yang harus bikin kalian berdua nafsu, orang lain sih bodo amat lah ya.
mau kemana, ngapain, gimana gitu ya, nggak para layang lagi kan, nggak balas dendam para layang kan. Karena kita udah dicobain semua sih kayak. Kalau misalnya ada alurnya gitu, coba deh be kreatif. Apa ya? Openingnya apa openingnya? Halu-halunya ya, fantasinya ya. Fantasinya kayaknya kita bikin cerita. Nggak jadi guru sama Jadi muridnya. enggak ada suster ya, suster sama ya. dokter. Oh, suster sama dokter. Oke. Itu fantasinya, karena kalau misalnya in real life kita tuh mikir kayak ngapain sih bikin video kayak gitu, takutnya nanti Iya kesebar. nggak. Ini kan Takutnya kita kan ada andai, bebas bebas dong. Jadi siapa yang dokter, siapa yang ini nih perawatnya? Kayaknya aku yang sakit, kamu yang dokter. Gitu. Boleh deh. Oke. Kan sakit ceritanya nggak berdaya nih kan kayak diem gitu kan. Iya. Yang memeriksa. Iya bener. Boleh sih gitu juga boleh. Habis itu dokter-dokter aja di pinggir tebing. Itu masih aja kalian tebing ya. Karena aku suka tebing, pinggir laut Iya, gitu kan. Di bawahnya jurang. Iya. Pasiennya diculik ke Iya. pinggir tebing ya gitu. Ini keren banget sih, epic ya. Iya, gitu. Dari scene 1 ke scene 2-nya berubahnya cepet sekali ya. Sampai jorogin. Iya, fighting kita. Fighting. Fighting kayak apa, Star Wars? Iya, kayak berantem gitu. Habis berantem ngentiau gitu. Seru banget kan kayaknya. Seru banget tuh kayaknya. Kalian pernah nggak sih lagi berantem gitu terus malah jadi having sex lebih nafsu? Pernah. Make up sex. Pernah ya? Pernah. Apa namanya itu? Make up sex. Make up sex. Ya, Oh iya pernah? Pernah ya? Berantemnya dahsyat gitu sampai ngamuk gitu terus tiba-tiba seksnya juga dahsyat. Kita nggak pernah berantem nggak sih? Iya sih, biasa. Iya, Tapi lumayan besar. Iya, besar. Oke. Ya gitulah, terus yang kalau maaf kita tuh kayak males nih untuk minta maaf, udah tiba-tiba aja gitu. Iya. Kayaknya dengan seks semuanya dimaafkan. Iya, tiba-tiba aja gitu. Nah, habis dari situ baru maafin aku ya, gitu. Kayaknya udah ada oksitosinnya ya si Friends ya. Karena mungkin kenapa aku mau aja karena aku ngerasa kayak itu nggak berantem kali ya. Jadi gimana sih? Ya nggak apa-apa juga sih ya. Iya, jadi kayak berantem nih, berantem tiba-tiba ngentiau gitu kan. Habis ngentiau. Kenapa aku mau aja gitu karena aku ngerasa kayak ya udahlah berantemnya juga nggak gimana, nggak parah gitu. Seksual bucket list yang belum tercapai. Kan kalian berdua udah nyoba segala macam di dunia persilatan ini ya. Iya. Seksual bucket list yang kalian pengen coba banget gitu ya, dan di satu hari di masa depan ini kalian akan melakukannya. Apa ya? Di dapur ya? Dapur belum? Belum. Ah, Iya. oke. Belum sampean. Belum di dapur belum ya. Pakai baju maid begitu kah? Iya. Oke, iya. Iya kan rame. Memang kita nggak bisa sepi, selalu rame. Bisa ini kan bisa sebenarnya sewa apartemen staycation Iya gitu-gitu sih. kan ya, Iya. lucu. Iya sih. Terus apa lagi? Apa lagi? Ya? Satu lagi lah, 2 yang bucket list yang gue Apa, pengen kamar- banget. Kamar ada mandi udah. Kamar mandi biasa lah itu. Iya. Kolam renang Tebing udah, kolam renang udah. Pinggir laut. Diliatin orang para layang Pinggir udah. laut, pinggir laut yang bener-bener persis di depan laut gitu. Oh iya. Di pasir gitu. Skinny dipping. Iya. Iya. Bener-bener yang nggak pakai baju Nggak sama pakai, sekali. Iya. Kita belum nemu pantainya, kalau ada yang tahu kalau kasih tahu dong. Pantainya. Mesti private beach ya, mesti private beach ya. Dateng. Mesti private beach yang nggak ada drone di mana-mana ya, bahaya banget. Iya, itu sih yang dia pengen banget. Waktu itu kita ke Bali, laut, pengen banget nih sayang kayak gini. Terus kita nonton film, ada yang seks gitu di pinggir laut. Wih, seru banget. Seru banget sayang. Aku pengen kayak gitu sayang. Itu cita-cita aku sayang. Semuanya aja cita-citanya dia. Mau di sini, mau di sana, cita-cita dia semuanya. Udah. Oh, untuk pinggir laut. Kalau gue sempat kepikiran, pernah ada satu gue wawancara dive master gitu ya, karena gue suka diving kan. Terus dia itu Jalan-jalan di dalam laut. di dalam laut. Jadi pas dia ejaculate, itu spermnya dimakan-makanin sama ikan. Gue sampai yang, beneran ada? dude, iya gue sampai nyembah dia. Hah? Iya. Ada. Sampai gue begini. Terus Tolong lu dong, gimana? bisa, Pak, ajarin Gue begini. dulu, tolong. Buyonsinya kan mesti stabil tuh kan, gue begini. Lu gimana cara buyonsinya? Emang agak rusuh sih buyonsi gue gini. Tapi dia bisa gitu. Terus gimana lu bukanya? Kan susah dive. Dive tuh kayak susah banget kan, harus bener-bener ngepres kan di kita kan. Oh enggak, gue bikin khusus yang di sini bisa ada slating kan ya. Rencananya buat pipis, ternyata berguna juga. Wow. Gila ya, itu keren banget. Hebat banget. Keren banget. Keren banget, Ma- pikiran. Lu kedalaman berapa? Jangan bilang kayak lebih dari 10 meter. Enggak sih, nggak lebih ya. Paling ya di 6 lah gitu. Yang paling aman kan buat safety stop kan, di 6 gitu. Terus caranya stabilisnya gimana? Iya, dia megang, ya kan Pegang ada. karang? Enggak, kalau karang kan sakit dong. Dan nggak boleh kan kita megang karang kan.
jadi kayak ada kapal rusak Oh, wow. atau jangkar. Kan jangkar lumayan, dia bisa pegangan di situ kan, gak ada yang tahu juga kan. Terus gue bilang, gemas. Gue langsung memberi inspirasi pada kalian ya. Jadi kamu nggak? Aku nggak bisa diving. Nggak apa-apa, ntar aja. Nah, Baby Moon ada rencana yang seksi-seksi apa di pikiran kamu? Kan Baby Moon lebih banyak buat si ibu nih ya. Dia sih ngajak ini di pinggir-pinggir laut lagi nih. Oke. Kita yang pinggir-pinggir laut lagi sayang. Cuma berhubung kan kalau laut kan kita harus naik turun kan. Berhubung aku bunting. Lo lebih mikirin kenyamanannya aja sih. Iya, benar-benar. Penting Mikirin nyamannya kayak gitu. aja dulu. Kalau misalnya buat fantasi-fantasi gitu nanti aja deh setelah lahir kan bisa. Iya, Kalau iya. sekarang ya udahlah, yang penting Sitinya nyaman. Dan kalian pergi berdua sebelum ngurusin anak. Ini kayak nge-charge baterai kalian karena for the next 2 years in your life it's gonna be like a lot of changing gitu ya. Jadi ketika kita ingat bahwa oh ya, ini akan berubah gitu ya. Ini adalah part dari yang ini. Dan kalau misalnya ya amit-amit gitu ya, kamu jadi baby blues gitu. Kira-kira kamu mau ngapain? Nah Chris? itu udah diomongin. Saya kayaknya nanti kamu bakalan baby blues deh gitu ya. Aku tinggal minta sama dia ya. Ketika aku kayak gitu ya kamu harus tenangin aku, cuma gitu doang sih. Tenangin aku, turutin apa yang aku mau, udah gitu doang. Ya, dan kadang-kadang dan nggak bisa ditanyain tuh kayak gitu kayak kamu kenapa sih nangis? Kadang-kadang nggak tahu. Bawanya, aduh, gue nggak bisa megang di bayi gitu, bisa aja. Kayak aku hamil 1 bulan pun gitu teh, jadi kan bawaannya baper kan, kayak nangis, ngeliat apa-apa nangis tuh dia tiba-tiba kenapa kamu sayang gitu. Dan nggak tahu dong, aku tuh nggak usah banyak nanya gitu. Kamu ngertiin aku aja udah, sabarin aku aja udah, nggak usah nanya. Iya, nggak pegel juga jelasin ya. Karena nggak tahu kadang-kadang what's going on. Iya, aku nggak tahu. Dan dia pun ngomong kalau aku baby blues pun ya kita udah kesepakatan gitu. Yang kayak gitu kamu nggak usah nanya aku kenapa, udah tenangin aja, ikutin apa yang aku mau udah. Oke, jadi kalau misalnya kan bisa dia tanya, kamu kenapa? Nggak tahu. Oh ya udah, peluk. Kenapa? Pada saat dipeluk, oksitosin tuh keluar. Oksitosin itu oksitosin dan endorfin lewat pelukan. Bener-bener kalau bisa skin to skin touch-nya itu ngeluarin endorfin dan oksitosin yang merupakan natural painkiller. Jadi bisa bikin lebih tenang, calm down dengan pelukan, which is awesome. So, ready to be parents? Semoga lancar. Amin ya Allah. Ya, semoga nggak ada ini. Dan kalau misalnya anaknya laki ataupun perempuan, semoga bapaknya tabah. Ngasih. Apalagi kalau perempuan, gua nggak sabar nunggu dianya. Perempuan dikurung, dikerangkeng sama bapaknya pakai kerangkeng emas. Thank you ya Chris, thank you ya Siti. Semoga semuanya sehat-sehat ya sampai lahiran. Oke, thank you Zifren. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.